Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang insulin. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak sih apa itu insulin? Kalau belum pada tahu, saya izin jelaskan ya apa itu insulin. Insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Hormon ini sangat erat kaitannya dengan kadar gula dalam darah. Proses kerjanya, insulin dilepaskan dari pankreas ke dalam darah. Lalu, hormon ini membantu glukosa bergerak ke sel-sel tubuh. Insulin dan glukosa inilah yang menjadi bahan bakar bagi sel tubuh untuk melakukan aktivitas. Para peneliti membuat insulin manusia rekombinan dengan struktur yang identik dengan insulin manusia menggunakan vektor bakteri E. coli yang telah dilemahkan. Mengapa bakteri merupakan organisme yang dipilih untuk memproduksi insulin? Karena bakteri memiliki keunggulan seperti rentang umur bakteri yang pendek, jumlah generasi yang banyak, susunan genetik bakteri lebih mudah dimodifikasi, lingkungan luar dapat dimodifikasi untuk mempengaruhi ekspresi gen, menghasilkan produk, dan lebih ekonomis. Fungsi insulin bagi tubuh. Menurut penjelasan medical biochemistry, insulin adalah hormon yang berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Namun, sel-sel tidak dapat langsung mengubah glukosa menjadi energi. Itu sebabnya tubuh membutuhkan bantuan hormon ini. Fungsinya adalah mengatur kadar gula dalam darah tetap normal. Hormon ini juga membantu proses pemindahan glukosa dari darah ke dalam hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi. Fungsi insulin suntik untuk diabetes. Yang pertama, sensitivitas terhadap insulin yang rendah. Nah, hormon ini tuh dapat mempengaruhi berat badan. Jadi dapat menyebabkan penumpukan lemak di dalam tubuh yang mana mengarah pada kenaikan berat badan. Yang kedua, rusaknya sel beta di pankreas. Resistensi insulin ini membuat tubuh kita tuh membutuhkan lebih banyak hormon terkait untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, pankreas akan berhenti menghasilkan hormon ini. Apa sih dampak dari kekurangan dan kelebihan hormon insulin bagi tubuh? Kekurangannya adalah menyebabkan kadar gula dalam darah tinggi sehingga memicu terjadinya penyakit diabetes mellitus. Kelebihannya adalah menyebabkan kadar gula dalam darah rendah atau disebut dengan hipoglisemia. Nah, di sini ada proses pembuatan insulin. Isolasi DNA atau gen manusia pengkode insulin dan plasmid pada bakteri. DNA pengkode insulin dan plasmid bakteri dipotong dengan enzim endonuklease restriksi. Menggabungkan DNA pengkode insulin dan plasmid bakteri yang telah dipotong DNA rekombinan. Memasukkan DNA rekombinan ke dalam bakteri baru dan mengembangbiakan bakteri. Masalah kesehatan akibat gangguan fungsi insulin. Itu ada dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 1 ini adalah penyakit autoimun. Akibatnya, pankreas tidak dapat menghasilkan hormon yang memadai. Namun, ahli kesehatan percaya bahwa sistem imun yang keliru dan menyerang sel penghasil hormon pengatur gula darah bisa disebabkan oleh masalah pada gen, infeksi, dan paparan virus di lingkungan. Pada diabetes tipe 2, tubuh seolah tak lagi peka terhadap insulin. Nah, akibatnya gula darah yang tinggi tidak dapat terserap dengan baik oleh sel tubuh dan menyebabkan kadar gula darah tetap tinggi. Cara membersihkan insulin. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, suntikan. Jenis pen dan jarum yang digunakan untuk menyuntikkan insulin itu harus berbeda-beda ya, sesuai dengan usia pasien, gaya hidup, serta aktivitas pasien. Yang kedua ada pompa. Pemberian insulin dengan pompa ini menggunakan tabung infus tipis dan dimasukkan ke bawah kulit. Penggunaan insulin dengan cara ini itu dipompa untuk menghindari suntikan yang dilakukan berkali-kali. Yang ketiga ada inhalasi. Sesuai ya sama namanya, insulin diberikan dengan cara dihirup melalui hidung. Tapi kalau perokok, penderita asma, dan orang dengan masalah paru-paru itu tidak diperkenankan menggunakan cara ini. Namun, gula darah perlu dikontrol agar insulin yang diproduksi tubuh cukup untuk bekerja sama dengan glukosa dalam menyediakan bahan bakar bagi tubuh.
Kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi kali ini adalah insulin berperan penting dalam penyerapan glukosa sekaligus menjaga kadar gula darah tetap normal. Agar terhindar dari penyakit yang berhubungan dengan hormon ini, kita bisa melakukan pencegahan dengan deteksi dini lewat mengecek gula darah secara rutin. Baiklah, segini saja yang bisa saya presentasikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.